Hello investor hebat, jadi kali ini kita bakalan lihat update saham BJBR yang baru aja rilis laporan keuangan di kuartal kedua tahun 2021. Dan kita juga akan cari tahu nih, seberapa besar sih potensi cuan dari saham BJBR. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus keep up to date sama update-update terbaru channel Todopedia. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat asetnya BJBR. Aset BJBR itu adalah sebesar 150,4 triliun, naik 20% secara year on year dari tahun lalu yang sebesar 125 triliun. Sedangkan total penyaluran kredit itu juga naik 6,8% secara year on year dari 84 triliun jadi 89,7 triliun. Next, kita akan lihat income statement dari BJBR. Jadi di kuartal kedua tahun 2021, net interest income atau pendapatan bunganya BJBR itu adalah sebesar 3,7 triliun, naik 20% secara year on year. Terus pre-provisioning operating profit atau PPOP-nya BJBR itu adalah sebesar 1,4 triliun. Ini naiknya lumayan jauh ya, 40% secara year on year. Dan untuk laba bersih atau net profit itu adalah sebesar 924 miliar yang naik 14% secara year on year yang sebelumnya sebesar 800 miliar. Jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa progres pertumbuhannya BJBR dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini cukup signifikan. Nah sekarang kita akan lihat rasio perbankannya BJBR. Yang pertama, untuk return on equity atau ROE-nya BJBR itu adalah sebesar 14,8% dan net interest margin atau NIM di 5,6%. Yang artinya profitabilitas BJBR ini masih cukup bagus meskipun di tengah pandemi COVID-19. NIM-nya BJBR ini bahkan lebih tinggi daripada dua bank besar yaitu BBCA dan BMRI dan cuman kalah dari NIM-nya BBRI di 6,8%. BJBR juga terbukti mampu menahan jumlah kredit macet. Terlihat dari NPL-nya yang rendah banget, cuman 1,3%. Ini juga jauh lebih bagus daripada perbankan besar yang rata-rata ada di 2-3%. Dan juga jauh lebih bagus dari rivalnya yaitu BJTM yang berada di kisaran 3-4%. Meski profitabilitas dan NPL-nya bagus, ternyata BJBR juga ada titik lemahnya, yaitu CASA rasio atau rasio dana murahnya yang rendah banget, cuman 43%, yang mana ini juga turun 8% secara year on year dari tahun lalu di 51%. Ini tentunya bisa menambah beban bunga BJBR dan bisa menggerus pendapatan bunga. Kalau dibiarkan CASA rasionya terus turun, maka ini bisa menggerus profitabilitas dan pertumbuhan laba dari BJBR. Nah, sekarang kita ke valuasi. BJBR per video ini dibuat itu ada di harga 1.280, yang mana itu berada di price to earning ratio 7 kali dan price to book value 1,07 kali. Dan ini berada cukup jauh di bawah price to earning ratio dan price to book value rata-ratanya selama 5 tahun terakhir yang berada di 12,45 kali dan 1,66 kali. Jadi bisa dibilang kalau BJBR ini lagi relatif terdiskon terhadap valuasinya selama 5 tahun terakhir. Nah karena valuasinya yang murah, BJBR juga punya dividend yield yang benar-benar fantastis yaitu sebesar 7,4%. Itu dengan EPS di tahun 2020. Jika EPS annualized dari BJBR di tahun 2021 yaitu 187 itu bisa terwujud di kuartal keempat tahun 2021 nanti, dan dengan asumsi dividen payout rasionya terjaga di 55%, maka gak heran ya kalau di harga sekarang nanti itu dividen yieldnya bahkan bisa sampai 8%. Dan BJBR sendiri selama 5 tahun terakhir, EPS atau earnings per share-nya masih terus konsisten bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,4% per tahun. Nah, di sini nih menariknya. Kalau BJBR bisa mempertahankan tingkat pertumbuhan setidaknya 9% per tahun selama 10 tahun ke depan dengan asumsi payout rasio 55%, maka dengan asumsi kita beli di harga sekarang yaitu 1.280, maka di tahun 2025
dividen yieldnya bisa mencapai 11,3%. Dan di tahun 2030 ya bahkan yieldnya bisa tumbuh sampai 17,4%. Kalian bayangin tuh teman-teman ya, investasi dengan return 11% atau bahkan 17% per tahun, dan itu baru dividennya aja, belum termasuk capital gain-nya. Jadi dengan potensi dividen yang luar biasa menggiurkan, ditambah dengan profitabilitas BJBR yang masih sangat bagus, dan NPL yang masih terjaga untuk tetap rendah, BJBR di harga sekarang masih cukup menarik nih untuk dipertimbangin untuk diinvestasiin dengan strategi dividend growth investing, yaitu strategi invest saham yang mengandalkan dividen yang terus bertumbuh. Sedangkan dari segi capital gain di video sebelumnya yang ini, di situ gue udah hitung perkiraan harga BJBR, yaitu ada di kisaran 1.600-an. Dan dengan BJBR yang berada di harga 1.280, masih ada upside sekitar 20-30%. Tapi tetap aja kita mesti terus kawal fundamentalnya, karena nggak ada jaminan kalau BJBR mampu mempertahankan performanya yang bagus dalam jangka waktu yang lama. Dan nggak ada jaminan juga kalau BJBR akan terus bertumbuh konsisten sebesar 9% per tahun ke depannya. Dan bisa aja sewaktu-waktu BJBR berhenti bagi-bagi dividen. Jadi selain kita perlu tentuin kapan entry, kita juga perlu bikin planning kapan waktunya jualan atau exit. Oke, itu dia update dari saham BJBR. Jadi kesimpulannya saham BJBR ini masih cukup potensial untuk kita invest. Oke, nah sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video ini sifatnya cuman analisa dan perkiraan. Jadi masih bisa benar dan masih bisa salah. Dan keputusan untuk beli maupun jual saham BJBR itu sepenuhnya di tangan kalian. Dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun bentuk kerugian yang kalian dapatkan di saham BJBR. Oke, nah kalau gitu jangan lupa like, comment, and subscribe channel Todopedia karena masih banyak banget konten-konten keren yang masih akan gue bawain ke depannya. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.